genderang perang perebutan hak asuh anak antara Virgon dan Inara Rusli kembali memanas dengan amunisi baru yang mengejutkan. Kali ini, sang ibunda, Eva Manurung, maju ke garis depan memberikan dukungan penuh bagi putranya untuk merebut kembali hak asuh buah hati mereka dari tangan Inara. Bukan tanpa alasan, Eva Manurung melayangkan serangan skakmat dengan menyinggung status Inara Rusli yang saat ini juga tengah terbelit kasus hukum. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi celah besar bagi Virgon untuk membuktikan siapa yang lebih layak membesarkan anak-anak mereka di tengah badai konflik yang tak kunjung usai. Tak tanggung-tanggung, Eva Manurung meluapkan amarahnya melalui 5 reaksi keras yang menyudutkan sang mantan menantu. Ia menilai Inara tidak bisa terus merasa di atas angin, sementara bayang-bayang persoalan hukum kini mulai menghantuinya. Inilah 5 reaksi keras Eva Manurung, versi Cumi Top 5. Perseteruan perebutan hak asuh anak antara Virgon dan Inara Rusli memasuki babak baru yang kian memanas. Kali ini, ibunda Virgon, Eva Manurung, secara terbuka memberikan dukungan penuh bagi putranya untuk mengambil alih hak asuh buah hati mereka. Langkah ini seolah menjadi sinyal bahwa pihak keluarga besar tidak akan tinggal diam dalam memperebutkan masa depan sang cucu. Namun yang mencuri perhatian, Eva Manurung melontarkan sindiran pedas yang langsung menusuk ke jantung persoalan. Ia menyinggung posisi Inara Rusli yang saat ini juga tengah terjerat dalam persoalan hukum. Sindiran ini seolah menjadi senjata baru bagi kubu Virgon untuk membalikkan keadaan di meja hijau. Eva Manurung tak segan-segan mempertanyakan kelayakan sang mantan menantu di tengah badai hukum yang sedang mengintai. Lantas, seperti apa pembelaan keras Eva Manurung demi sang putra? Saya mendukung sekali. Tapi bukan berarti kalau peralihan itu ke Virgon dia nggak boleh ngelihat. Lu harus datang seperti biasa hadir di tengah anak lu, ya. Konsekuensi perceraian lu tahu kan? Dari kemarin-kemarin kan gue bilang, konsekuensi perceraian kalian akan tanggung bersama. Jangan sampai kehilangan identitas cucuku, kehilangan kasih sayang gara-gara kalian. Capek ngomong bolak-balik kayak begini lagi. Ya, tetapi ini pasti kita pengen kan ekspresi mengedepankan estetika. Kan disampaikan. Jelas tadi mendengar kan. Ya, itu namanya hak sebagai warga negara. Ya, sebagai hak ya wajar-wajar aja, sah-sah aja kalau dia mau melakukan seperti itu. Ya sebetulnya kan perkara ini kan bukan perkara yang memang memang rumit. Ini kan cuma mengembalikan aja. Sekarang kalau fee itu tidak ada kaitannya dengan perkara Inara, itu bukan alasan dia untuk melakukan gugatan atau pengalihan hak adonah. Seperti itu. Kalau memang perkara ini Inara pure murni tidak ada campur tangan siapapun, khususnya fee, ya ngapain juga memang harus dia gugat, ya tinggal itu kan baik-baik aja. Cuma karena anaknya belum mumayyiz, wajar dia tinggal di ibunya. Seperti itu. Mau kapan waktu dia tinggal jenguk, dia tinggal mau jalan-jalan, mau apa tinggal ngomong, ya udah kan tinggal diambil aja kan gitu. Tapi dikembalikan dong gitu. Iya. Sah-sah aja lurusin, kelarin aja dulu urusan lu. Lu jangan buka lubang sini, buka lubang sini, buka lubang sini, buka lubang. Selahin dulu tuh selesai semua persoalan lu. Mari kita bicara. Kita berembuk baik-baik. Apa yang lu mau? Hah? Ini, aduh, ntar kalau gue ngomong jadi gak enak lagi. Setelah sebelumnya Inara Rusli sempat mengeluh bahwa dirinya dipersulit dan dilarang bertemu buah hatinya saat anak-anak berada di bawah pengawasan Virgon, kini giliran sang mantan mertua yang meledak dan angkat bicara. Eva Manurung secara mengejutkan melayangkan serangan balik dengan menyebut pernyataan Inara sebagai kebohongan besar. Seolah tak terima dengan narasi yang dibangun sang mantan menantu, Eva menuding bahwa Inara justru hanya melakukan pencitraan di depan publik. Di tengah emosi yang meluap, Eva Manurung pun tak segan membongkar apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Lantas, siapakah yang berkata jujur di balik konflik keluarga ini? Inara pun sudah berapa hari yang lalu, kira-kira seminggu atau 2 minggu yang lalu,
berusaha untuk datang. Dia datang, tidak didampingi secara kekeluargaan ke rumahnya V. Tujuannya bukan hanya kunjungan tapi untuk menjemput anak. Tapi itu tidak diberikan. Tidak diberikan anaknya untuk bisa dijemput sampai detik ini. Hari Jumat kemarin, ya, dia masih ketemu anaknya di sekolah. Karena waktu itu Starla lagi tapis Quran. Terus Virgon ada di situ mau ngajak anaknya sholat Jumat berdua. Dia bilang apa? Aku mau bawa anak-anak, nggak usah diajak sholat Jumat. Kenapa sih kok kerjanya bohong melulu? Selama 2 bulan ini dia 3-4 kali atau ketemu sama anaknya. Nggak ada yang larang. Aduh, tiap hari ngelahirin emosi mulu. Jangan begitu. Udahlah ruwet, kamu tambahin ruwet semuanya. Masih bisa bohong melulu. Kamu aja 2 bulan ini kamu ketemu anakmu 3 kali apa 4 kali itu. Kamu ajak makan. Jadi dia ngomong kayak begitu tuh bohong. Gitu loh. Menanggapi isu miring soal dugaan membawa paksa anak-anak dari tangan Inara Rusli, Eva Manurung akhirnya buka suara dan memberikan klarifikasi tegas, ini bukan penculikan. Dengan nada bicara yang penuh penekanan, Eva Manurung menyebut bahwa langkah ekstrim yang diambilnya semata-mata adalah demi menyelamatkan kondisi mental sang cucu. Ia menilai, di tengah hiruk-pikuk konflik hukum dan tekanan publik yang menjerat Inara, anak-anak membutuhkan lingkungan yang lebih tenang dan stabil di bawah pengawasannya dan Virgon. Lantas, argumen kuat apa lagi yang dibawa Eva untuk membenarkan tindakannya tersebut? Kok bilang ngambil pemaksaan? Virgon aja bikin kok. Karena kamu lagi ada kayak begini-gini, anak saya bawa dulu ya. Urus dulu. Apa yang menjadi permasalahan lu? Jangan lu geret-geretnya anak 3 yang gak tahu apa-apa. Aneh kalau menurut gue mah aneh nih orang bener nih. Capek dalam keadaan kayak begini. Kalian lah dulu, saya mau tanya kalian deh. Gak usah dulu saya jawab, kalian bertanya. Saya tanya dulu sama kalian. Kalau kalian posisi kalian seperti Virgon, apa yang harus kalian lakukan? Kalian ambil nggak anak kalian atau kalian biarin di situ? Coba pakai logika dulu, pakai dulu naluri, pakai ini. Kecuali anak orang, ya. Kalau kayak begitu kita ambil itu mungkin ada unsur paksa atau mengapain kayaknya enggak. Ini anak diambil diselamatin, anaknya ya jelas-jelas dong dia nggak mau anaknya ke bawah-bawah. Mental anaknya yang dijaga sama dia. Selama ini dia nggak ngomong juga mental anaknya yang dijaga, bukan takut kalah lu. Secara faktanya putusan pengadilan dan sudah inkrah di kasasi, anak dipegang hak asuh sama ibunya. Kita bukan berbicara komentar netizen ya, tapi ini sudah putusan pengadilan, hak asuh dipegang oleh Inara gitu loh. Itu sudah jelas. Secara blak-blakan, Ibunda Virgon ini menuding bahwa Inara Rusli tidak becus dalam mengurus anak-anaknya. Tudingan keras ini muncul bukan tanpa alasan. Eva mengklaim telah menyaksikan sendiri ketidaksiapan Inara dalam memberikan perhatian dan pola asuh yang tepat bagi sang cucu, terlebih di tengah kesibukan Inara yang kian padat sejak bercerai. Dengan nada emosional, ia membongkar sisi lain Inara yang selama ini tak tersorot kamera. Lantas, poin-poin pedas apa sajakah yang mendasari tudingan tak becus ini? Ya mungkin begitu kali. Apa kenyataan hidupnya kayak begitu soalnya. Ya susah aku juga mau ngomong. Aduh, aku kalau mau ngomong ya ini apa namanya? Cucuku itu ya dari kemarin aku benerin telinganya. Telinganya tuh aku nggak ngerti sampai dia nggak dengar sebelah. Kamu kenapa? Kalau benar ngurus anak bener kayak begitu modelannya. Sorry, gue bukan mau ngejudge. Itu sampai saya yang benerin telinganya, dia sampai sebelah nggak denger. Demi Tuhan, sampai aku benerin. Udah nak, udah sayang. Aku korek, aku bikin cotton bud, aku iniin. Ya udah pasti dong. Anak segitu kan harus dikasih tahu. Ini begini ya nang, ini begini, yang ini begini, ini nggak boleh, yang anu nggak boleh. Lalu tiap hari nggak tahu kemana-mana. Gimana anak mau diiniin? Ya kan?
Tak lagi sekedar adu argumen soal pola asuh, Ibunda Virgon tersebut baru saja melayangkan serangan skakmat yang sangat telak. Dengan nada tegas, Eva meminta Inara untuk berhenti berambisi soal hak asuh anak dan lebih fokus menghadapi jeratan kasus hukum yang kini tengah melilitnya. Bagi Eva Madurung, status Inara yang kini tengah berurusan dengan pihak kepolisian menjadi batu sandungan besar yang menggoyahkan kelayakannya sebagai pemegang hak asuh. Ia menilai, bagaimana mungkin seseorang bisa menjamin stabilitas masa depan anak-anak jika dirinya sendiri masih harus berjuang di meja hijau sebagai terlapor. Kau kelarin dulu urusanmu, urusan ini, baru kita bicara tentang anak. Urusin dulu masalah lu. Nanti kalau kelar kita bicara. Ya iya dong, dia selamatin anak kayak gila. Alasannya adalah karena dia melihat bahwa Inara ini belum selesai kasusnya. Kasusnya harus selesai, ya kan? Nah setelah selesai, barulah itu diberikan. Itu kan alasan. Tetapi ini kan masalahnya adalah kalau kita merujuk anak adalah kita ada yang namanya kompilasi hukum Islam. Seperti karena mereka Muslim, kita juga ada undang-undang perkawinan seperti itu. Jadi tidak merintangi, tidak menjadi hambatan hak adonah itu di tangan ibunya, walaupun ibunya saat ini penyelesaian perkaranya belum selesai. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.